Selamat, kamu udah lanjut di Hangul Master Course yang bagian 3. Di sini kita akan belajar membuat kalimat sederhana, menggabungkan dua kalimat atau lebih. Kita juga bakalan belajar angka Sino-Korean dan juga Native Korean. Angka Sino-Korean itu yang berasal dari Cina, sedangkan Native Korean itu yang berasal dari Korea sendiri. Kemudian kita juga bakalan belajar counter. Counter di sini adalah kalau kalian mengucapkan suatu angka, di akhir angka itu akan ada yang namanya counter. Dan ini bakalan aku jelasin lebih lanjut. Kemudian kita juga bakalan belajar tentang lokasi, dan kita belajar gimana caranya ngomong bukan atau tidak. Di sini kita pertama membuat kalimat sederhana. Kita ambil kata utta. Utta. Utta artinya adalah senyum. Utta. Present tense-nya adalah 웃어요. 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 Utta ketika dijadikan present tense, ingat ta-nya hilang dan kita lihat akhirannya adalah siut. Jadinya kita pakai o yu. 웃어요. 웃어요. Senyumlah. 웃어요. Anda tersenyum. 웃어요. Nah, ini gampangnya dari bahasa Korea adalah dia itu hanya dengan ditambahkan tanda tanya itu udah menjadi sebuah pertanyaan. Jadi kalau kalian bilang 웃어요, senyumlah. 웃어요, senyum. Saya senyum. 웃어요. Anda tersenyum. Kamu tersenyum. Siapa tersenyum? 웃어요? 웃어요? Anda tersenyum. Tersenyum. 웃어요? Nah, ini gampang banget. Kalau di bahasa Indonesia, kita kan sering banget nih nanya, nggak perlu kata-katanya itu kayak lengkap banget, tinggal ditambahin tanda tanya, udah jadi kata tanya ya kan? Nah, sama juga dengan bahasa Korea, kalian cuma ngomong 웃어요, terus dikasih tanda tanya, jadinya udah nanya, apakah Anda tersenyum? Anda tersenyum. Nah, karena ini formal, jadi kata-katanya kita pakai Anda ya, supaya kelihatan banget kalau ini formal. Karena di sini ada you. 웃어요? 웃어요? Anda tersenyum. 웃어요. Tersenyum kok. Saya tersenyum. 웃어요. Tersenyumlah. Nah, tergantung dari nada kalian tuh gimana. Kalau kalian nadanya kayak tanda seru, 웃어요, itu tersenyumlah. Tapi kalau kalian cuma mau bilang, aku tersenyum kok, saya tersenyum kok, 웃어요. 웃어요. Gampang banget bahasa Korea. Karena dia tinggal kamu ubah aja nadanya kayak gimana supaya itu berubah artinya, ya. Misal kita mau ngomong, opa, tersenyumlah. Kita tinggal nambahin ini. Opa, 웃어요. Kalau 언니, kita tinggal nambahin di sini. 언니, 웃어요. Nah, kalau ini kan kita nyuruh nih, tersenyumlah. Tersenyumlah. Nah, kita bisa tambahin tanda seru gini biar tahu ini tuh penekanannya kayak gimana. 오빠 웃어요. 언니 웃어요. Kayak gitu. Kalau misal kalian cuma mau nge-state atau ngasih pernyataan kalau misal opa itu lagi tersenyum atau onni itu lagi tersenyum, nadanya kalian biasa aja, nggak usah tegas kayak opa 웃어요, onni 웃어요, kayak gitu. Gampang kan? Dengan kata-kata yang cuma utta ini, kalian tuh bisa bikin banyak banget kayak gini. Cuman kalian tambahin aja depannya atau kalian ubah nada-nadanya, itu udah jadi sebuah kalimat yang sederhana. Lanjut. Nah, di sini untuk yang informalnya. Kalian tinggal ngomong 웃어. 웃어. Tersenyumlah. Temanku, tersenyumlah. 친구야, 웃어. 친구야, 웃어. 친구야, 웃어. Gampang banget kalau misal informal, kalian tinggal ngehilangin you yang ada di sini, you. Kalian hilangin aja, udah jadi yang informal. Terus kita lanjut. Jadi formal sama informal ini tuh kita bisa lihat dari depannya. Formal itu
pakai saya atau 저. Bahasa Koreanya 저. 저, saya. Di formal, kita dan kami itu sama-sama uri. Jadi formal dan informal sama-sama uri. Terus di formal, kalau kita manggil orang itu harus ada she. Misal namanya adalah Jaehyun. Jaehyun. Kita pakai Jaehyun, NCT. Jaehyun. Kita harus tambahin she. Karena kita keadaannya formal. Ini kita barusan kenal. Dan dia juga lebih tua daripada kita. Jaehyun shi. Titik. Jaehyun shi. Ya, jangan namanya doang karena itu nggak sopan. Kita di sini konteksnya adalah formal. Misal namanya adalah Mina. Mina shi. Titik. Oke, gampang banget. Ini kalian tinggal tambahin shi untuk manggil orang itu ya. Dan jangan lupa untuk kata-kata setelahnya itu juga formal. Yang pakai belakangnya itu yo. Oke. Terus yang informal, kita pakai aku. Aku itu na. Nah, beda ya. Kalau misal kalian di sini kan 저 itu saya. Terus kalau na itu aku. Oke. Terus kalau misal di informal, manggil orang itu cuman nama dan ya. Nah, ini membuat kalimat sederhana juga. Jadi aku kasih contoh di sini, saya menyukai susu. Nah, di bahasa Korea itu dibalik guys. Jadinya kita nulisnya adalah saya susu menyukai. Saya susu menyukai. Ya. Jadi SOP. Ini kan kalau di bahasa Indonesia SPO. Kalian balik nih, jadinya di sini SOP. 난 우유를 좋아해. 난 우유를 좋아해. 난 di sini itu berasal dari kata na, terus plus 는. Jadi 는 ini kalian udah belajar kan kalau 는 ini adalah partikel topik. Iya, partikel topik dan juga bisa jadi partikel subjek. Karena dia di depan kayak gini. 나는. Tapi 나는 ini bisa disingkat jadi 난. Ya, jadi kalian bisa ngomong 나는, bisa ngomong 난. 난 itu adalah singkatan dari 나는. Dan susu itu adalah uyu. Di sini kita ada r karena di sini dia sebagai objek. Objek ya. 좋아해 itu berasal dari kata 좋아하다. 좋아하다. Terus di sini kita, karena ini ceritanya informal, kita ganti dia jadi present tense biasa. 좋아해. 좋아해. Nanti aku bakalan jelasin ini lebih lanjut, kita lanjut dulu ya. Selanjutnya adalah kita adalah mahasiswa. Kita adalah mahasiswa. Sama nih, kita harus balik. Kita mahasiswa adalah. Nah, kita udah belajar kan adalah itu apa? Adalah itu kan ada iyeyo dan ada yeyo. Di sini uri itu adalah kita. Jangan lupa untuk dikasih partikel subjek 우리가. Terus mahasiswa adalah 대학생. Nah, adalah itu pakai iyeyo atau yeyo, kita lihat dari 대학생 ini. 대학생 akhirannya adalah ing. Ya. Dan ing itu apa? Apakah dia konsonan atau dia vokal? Betul, dia adalah konsonan. Makanya di sini kita pakai iyeyo. 우리가 대학생이에요. 우리가 대학생이에요. Dibalik ya. Jadi kita itu kan subjek, 대학생 itu kan objek, dan iyeyo-nya ini adalah predikatnya. Kita adalah mahasiswa. Oke, kita lanjut. Ayah makan apel. Di sini kita ngomongnya formal ya. Oh ya, ini tadi juga formal, jadi kita pakai ada you-nya di belakang.
Di sini formal, jadi kita jangan lupa untuk pakai iyo di belakang. Ayah makan apel, kita harus balik. 아버지, ayah. Apel, 사과, dan makan itu di sini 좋아해. Maaf ya, ini bukan 좋아해. Ini adalah 먹어요. Ini kita lupakan ya, ini salah. 아버지가 사과를 먹어요. Jangan lupa ini kita kasih ka, karena ini adalah partikel subjek, dan re karena ini adalah partikel objek. Oke, kita lanjut. Sudah terlambat Juyeon. Jadi kalian punya teman namanya Juyeon, dan ini situasinya adalah informal karena teman kalian sendiri. Jadi kalian tinggal sudah terlambat. Nah, terlambat ini adalah 늦다. Nah, 늦다 ini kalau kita ganti jadi past tense, kan ceritanya sudah terlambat. Berarti udah masa lalu, udah lampau. Jadi kita gantinya adalah gimana? Coba kita lihat apakah di sini ada warna yang lain selain merah. Oh, ternyata tidak bisa diganti. Oke, jadi kita lanjut aja. Neta kita hilangin ta, jadinya cuma net. Kalau misal kayak gini kita pakai apa? Oyo kan, jadinya net oyo. Nah, ini kan kalau present tense. Nah, kalau misal past tense adalah 늦었어요. Nah, tapi ini kan konteksnya adalah formal kan. Di sini itu informal. Jadi kita tinggal hilangin yo-nya aja. 늦었어 주연아. Sudah terlambat. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah latihan membuat kalimat yang gampang banget. Misal kalian cuma mau ngomong ayah tidur gitu. Kita pecah dari dua dulu. Ada ayah dan juga ada tidur. Ayah adalah 아버지 dan tidur adalah 자다. Kita lihat di sini konteksnya 아버지 itu adalah subjek. Jadi jangan lupa untuk ditambah partikel subjek. Dan 자다 ini kan kata dasar ya. Kalian nggak bisa pakai kata dasar doang gitu. Jadi harus diubah jadi present tense. Present tense di sini 자다 jadi 자요. Kemarin kita udah belajar, bukan kemarin sih, di video sebelumnya kita udah belajar. Jadi di sini 아버지가, nih partikel subjeknya 가, 아버지가 자요. Oke, kita lanjut. Nah, di sini 언니 makan tteokbokki. Jangan lupa, ini kan kalau tatanan Indonesia ya SPO. Kalau Korea jadinya SOP. Jangan lupa dibalik dulu. First thing, pertama adalah kita harus balik dulu jadi SOP. Dan 언니 itu tulisannya kayak gini ya. Ini cuma tulisan romanisasi aja yang biasa kalian tahu kayak gini kan. Tapi tulisan Hangulnya adalah 언니 kayak gini. Dan tteokbokki kayak gini. Tteokbokki. Terus makan itu adalah 먹다. Jangan lupa, jadi kita pertama adalah 언니 itu kan subjek. Kita harus kasih partikel subjek. Tteokbokki adalah objek, jadi kita kasih 를. Ya. Terus 먹다 ini kan masih kata dasar, jadi kita harus ubah dia jadi present tense atau yang masa kini. Jadi 먹어요. Udah, kita tinggal hilangin plus-plusnya ini dan jadiin satu. 언니가 떡볶이를 먹어요. Gampang kan? Oke, kita lanjut. Nah, di sini ibu sudah naik taksi. Sekarang kita coba lihat dulu. Di sini ada S, P, dan O. Ibu sudah naik taksi. Kita balik nih, jadi ibu, taksi sudah naik. Ibu adalah oma dan taksi itu taksi, sudah naik. Ini berasal dari kata naik ya kan?
타다, 타다. Terus 엄마 itu kan subjek ya. Jadi kita harus kasih partikel subjek. 엄마가 택시, karena ini objek kita kasih partikel objek. 택시를. Nah, di sini kita lihat bahwa sudah naik. Sudah naik berarti apa? Berarti dia udah lampau kan? Nah, kalau udah lampau berarti kita harus pakai yang past tense. Nah, dan past tense itu adalah 탔어요. 탔어요. 엄마가 택시를 탔어요. Nah, ini yang tadi aku jelasin. Jadi ini gampang banget. Kalian tinggal ganti jadi SOP. Subjek, objek, dan predikat. Aku suka susu, jadi aku susu suka. Jangan lupa untuk selalu diberi partikel ya. Partikel di sini, ini nen itu bisa sebagai partikel objek dan juga, maaf, nen di sini dia bisa jadi partikel subjek dan juga partikel topik. Ya, kalau di depan. Dan di sini ada partikel objek. Terus 좋아하다, ini karena masih dasar, kita harus ubah dia jadi ini. Versi entah itu maunya present tense atau past tense atau future tense. Nah, karena di sini dia cuma ngomong aku suka susu, berarti dia bukan lampau dan juga bukan di masa depan, tapi di masa kini, jadi kita pakai present tense. 좋아해. Kalau mau ini formal, kita tambahin yo. 좋아해요. Oke, sekarang kita masuk ke buatlah kalimat sederhana. Nah, ini aku bakalan kasih clue. Yang pertama, itu kan Mina sudah membeli bunga. Di sini kita formal ya. Formal, jadi kita bakalan tambahin apa? Mina shi. Mina shi. Terus bunga itu quote, di sini udah aku kasih. Terus yang kedua adalah guru akan pergi ke mall. Nah, mall ini adalah 백화점. 백화점. Dan ini udah aku kasih keterangan, akannya itu yang apa sih? Akannya adalah yang sudah direncanakan. Terus di sini ada adik sudah makan roti, dan roti itu adalah pang. Maaf ya tulisannya jelek. Pang. Oke. Ini jangan lupa untuk dibalik, jadi ini bukan Mina sudah membeli bunga. Di bahasa Koreanya nanti jadinya adalah Mina bunga sudah membeli. Nah, ini juga sama. Guru ke mall akan pergi. Yang ketiga juga adik roti sudah makan. Nah, kita bakal lihat. Tara! Yang pertama ini ada Mina shi. Mina shi가 꽃을 샀어요. Nah, di sini kita lihat Mina karena dia konteksnya formal, jadi kita tambahin shi. Mina shi ka di sini adalah partikel. Ya, dia adalah partikel subjek. Dan di sini 꽃을 quote. Ini kalau bacanya satu ini cuman quote. Tapi karena ini kita ketemu dengan ing, jadi bacanya adalah 꽃을. Ini adalah partikel objek. Dan dia sudah membeli, ada kata-kata sudah di sini. Berarti udah lampau dong, udah terjadi. Jadi kita pakainya itu adalah 샀어요. 샀어요. Di sini adalah past tense dari 사다. Oke. Terus kita lanjut yang nomor 2. Di sini ada guru akan pergi ke mall. Guru akan pergi ke mall. Guru adalah 선생님이 백화점에. Nah, ini adalah partikel subjek, ya benar. Dan di sini adalah partikel tempat. Ini kalian belum belajar, jadi aku bakal kasih tahu nanti di akhir. Setelah ini maksud aku. Terus habis itu di sini kan sudah direncanakan ya. Jadi kita pakai 갈 거예요. Di sini berasal dari kata 가다.
Dan kata, kalau misal ini sudah direncanakan jadinya 갈 거예요. Pakainya 거예요. Ya, gini ya. Begitulah pokoknya. Ini jangan lupa dihilangkan. Oke, yang ketiga itu adik sudah makan roti. Adik sudah makan roti. 동생이 빵을 먹었어요. Ini aku emang sengaja buat formal semuanya ya. Jadi supaya kalian gampang, nggak perlu ngilangin yang yo-yo-nya itu karena kita dari awal belajarnya udah formal, oke? Di sini adik sudah makan roti. 동생이 빵을 먹었어요. Ini ceritanya kalian bukan ngomong ke adik kalian tapi ngomong orang yang lebih tua. Jadi kalian misal ditanyain oleh kakak kalian atau orang tua kalian atau kayak tetangga kalian, adik kalian tuh udah makan apa sih? Terus kalian bilang 동생이 빵을 먹었어요. 동생, adik. Jangan lupa untuk dikasih i, yaitu partikel subjek. 빵, 빵을, ini adalah partikel objek. Dan 먹었어요 berasal dari kata 먹다 yang artinya makan. 먹다. Dan di sini karena ini sudah makan, jadi kita pakai past tense yaitu 먹었어요.